dipersembahkan oleh Pemirsa, artis beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Fenomena ini bukan barang baru dalam pemilu. Semua kalangan memang punya hak yang sama untuk terjun ke dunia politik. Tapi mereka yang datang dari dunia keartisan kerap mendapat stigma. Tahu apa artis soal politik? Memangnya mereka bisa kerja? Meski cap itu masih melekat, kehadiran wajah-wajah tenar diyakini bisa mendulang suara buat partai. Benarkah demikian? Inilah kontroversi selengkapnya. Caleg artis biar laris. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV malam hari ini. Yang pertama adalah anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Nico Siahaan. Selanjutnya ada anggota DPR RI fraksi Nasdem, Muhammad Farhan. Langsung pada tepuk tangan di sini ya. Kemudian analis politik Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Dan di sebelah kiri saya ada calon. Yang ini masih di sebelah kiri calon nih. Calon anggota legislatif dari Partai Nasdem, Ramzi. Dan juga calon anggota legislatif dari PKS, Sunarji. Malam ini lebih spesial ya dari biasanya ya. Kenapa Mas Narji? Sunarji suka berkata benar dan terpuji. Oke, kalau gitu saya langsung tanya nih. Yang suka berkata benar dan terpuji, alasan Mas Narji ini nyalek apa? Yang jujur. Alasan saya pertama masuk PKS, saya tadi mau masuk PKK. Istrinya ibu-ibu semua kan. Terima, ya? Karena isinya ibu-ibu semua, terus takutnya saya jadi keibuan. Udah kursi dapat tuh suara. Oke, akhirnya masuk PKS. Terus tapi kenapa mau nyaleknya itu kenapa? Ya saya 15 tahun menikah dengan seorang gadis cantik dari Pekalongan yang matanya katarak itu. Kalau normal nggak mau sama saya kayaknya. Pasti itu Mas. Terus 15 tahun di sana ya banyaklah hal yang kayaknya harus dapat sentuhan dari pusat di dapil saya itu. Perlu sentuhan ya. Kurang selama ini ya. Kurang. Milenial sama petaninya. Oh gitu. Jadi masih banyak kekurangan, Ya masih soalnya banyak PR di dapil saya itu sebagian besar penghuninya itu adalah orang-orang yang udah usia pensiun. Waktu produktif ke Jakarta, begitu udah mulai sakit baru ke kampung jadi beban hidup. Makanya kalau syuting cari figuran nenek-nenek di kampung saya banyak. Oh gitu. Oke. Terus memangnya Mas Narji bisa apa ya kalau nanti terpilih, memang bisa apa dengan semua PR tadi itu? Ya paling tidak saya berusaha berbuat. Lebih baik berusaha daripada nggak pernah berbuat apa-apa untuk kampung sendiri. Super sekali. Masuk barang. Gila ya. Apa yang diajarin Kak Niko tadi berhasil Kak Niko. Tahan dulu. Tapi nih Mas Narji dan juga Bang Ramzi, ada yang bilang katanya kalau artis nyalek itu biasanya karena udah nggak laku. Masa sih? Coba kita lihat dulu ya. Mau nanya ke Bang Ramzi kayaknya salah nih. Tanya saya dong. Lagi pendukungnya. Saya udah nyiapin jawaban itu. Kayaknya salah kalau nanya ke Bang Ramzi, tapi dia paling semangat ngejawab. Coba deh Bang Ramzi, kenapa Bang? Bener gak tuh? Bintangnya udah redup. Alhamdulillah akhirnya berada di posisi seperti sekarang. Setelah hampir di setiap 5 tahun melihat ya teman-teman public figure selalu
tempatkan di satu tempat untuk diajak diskusi menjelang pemilu, gitu ya. Stigma atau pemikiran itu memang sangat menempel untuk kalangan kita keluarga besar public figure, gitu ya. Ngapain sih lo artis? Pasti artis masuk ke legislatif maupun eksekutif karirnya sudah meredup. Pertama, saya bisa menjawab hal ini. Alhamdulillah posisi karir saya sekarang masih berada di puncak. Dengan pengen. Berarti di puncak berarti dia Bogor tuh. Lu masih di puncak ya? Iya. Karirnya masih di puncak ya? Kan puncak karena memang Jamar 5. Bang Dapil Kita kan ngukur diri. Oke. Untuk menjawab hal itu, justru akhirnya saya mempunyai jawaban. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan atau stigma itu terbantahkan oleh seorang saya. Saya tidak mewakili public figure yang lainnya. Saya setidaknya berbicara Bang diri Ramzi saya. itu salah lah ya. Saya tidak mengatakan salah atau benar, tapi saya mengukur diri. Alhamdulillah sampai saat ini kesempatan untuk tampil dan berkarya, saya masih mendapatkan hal itu. Itu yang pertama. Terus kenapa mau nyari masalah jadi caleg? Nah, ada hal yang kedua dulu sebenarnya. Hal yang kedua, artis mau nyalek, mau jadi anggota legislatif, pasti dia mau nyari duit. Iya. Emang kurang duit situ? Nah, kalau ngukur dari sisi materi, kalau kita hitung-hitung, ini bicara fakta. Mendingan gue duduk manis syuting setiap hari, duitnya lebih banyak daripada untuk jadi nyalek atau menjadi anggota dewan. Jadi kenapa dong cari masalah? Kesimpulannya adalah walaupun kalimat ini kita sering dengar dan kesannya memang seperti kayak udah apa Normatif normatif jawaban lah politisi ya, nih. terpanggil kalimat itu. Seiring perkembangan usia, seiring perkembangan jati diri, kita di satu momen atau di satu tahap atau di satu fase pasti akan mengalami satu momen kita untuk berhijrah. Hijrah dalam arti banyak hal. Dari hal yang tadinya baik menjadi lebih baik, yang kurang baik bisa menjadi lebih baik. Pada intinya maksud dari kalimat saya itu, ketika sekarang saya sudah menambah usia, ingin sekali bisa bermanfaat untuk orang banyak. Apakah yang saya lakukan selama ini tidak bermanfaat? Saya yakin bermanfaat. Tapi nggak ada salahnya kalau saya mau mencoba lebih bermanfaat lagi. Lebih bermanfaat lagi. Cocok ini nggak nih? Ini udah cocok belum? Selesai, Ramzi udah ngomong. Yang kedua, ini lulusan terbaik sekolah caleg Nasdem. Jadi cocok ya? Jadi ada kaderisasi ya? Makanya sudah terlatih. Kata-kata lu keren banget lu kayak kata-kata lu keren kayak Camat Pamulang. Sekarang kita tanya nih. Itu betul apa yang aku rasakan. Oke. Sekarang kita tanya sama yang udah lolos Senayan. Wah, ya kan? Ampun Sungkem dulu. Oke. Very good. Oke. Ji, kata mereka tuh berdua ngomong apa? Dari yang udah dua periode dulu nih, Bang Niko. Kan artis tadi ya melekat stigma karena modal tenar aja atau modal tampang aja. Kalau itu benar gak sih kalau menurut Bang Niko sejauh ini, apakah itu yang mengantarkan Bang Niko sampai bisa 2 periode? Oke, kalau kita lihat hanya ketenaran dan tampang, mungkin jauh lah saya dibandingin teman-teman yang lain. Jangan ngomong tampang ya. Saya kesinggung. Kita ganti ya, kita ganti deh. Tampan. Tampan. Salah denger, tampan. Mohon maaf ya, Metro pasti besok akan dapat teguran KPI. Aduh, jangan dong. Karena menampilkan ini. Ada komisi 1. Ada 2 komisi. Ada dua. Aman. Jadi tenar itu benar gak? Tenar itu sangat membantu ketika turun. Sangat membantu. Itu dibenarkan ya? Betul. Oke. Karena apa? Karena ketika turun, ketemu, Mas Sony tulung ya? Salah. Iya, itu kejadian. Joki Sitohang. Kejadian. Itu kejadian. Turun. Mas Sandi Sondoro. Kayak gua dong kemana? Ramzi. Iya. Gua iyain kali ini. Iya. Yang penting masih ada yang nyapa, meskipun salah ya. Artinya itu ada ada kemudahan untuk bisa menyapa, karena itu kan penting kan. Kalau turun, kalau tiba-tiba diketok orang nggak dikenal kan, siapa gitu ya mau datang gitu ya. Tapi kalau kita diketok, Farhan, salah lagi. Jadi sering kalau nggak Sony, Farhan ketuker-tuker. Jadi artinya
pasti akan banyak membantu lah. Oke, Ya. oke. Salah satu ketenaran itu pasti akan sangat membantu. Privilege. Ketika kita turun dan bersosialisasi. Baik. Itu di awal. Oke, di awal. Tapi Kang Farhan, apakah kalau membantu itu sama dengan mengurangi biaya politik untuk sosialisasi? Enggak. Enggak. Masa sih? Enggak, apaan lo? Bener. Masih mahal juga. Ya kalau kamu jual mahal. Gimana tuh, Kang? Masih Karena tetap. begitu kita turun dan memperkenalkan diri, kan kayak Niko tadi. Nah. Assalamualaikum. Pak Farhan. Gitu. Masih ada yang kenal lah lumayan kan. Persiba, oh Persib gitu. Udah. Begitu saya ngomong, saya mau nyalon jadi legislatif. Langsung itu. Harga naik semua itu. Oh, gitu. Ada harga. Ji, kita diam Ji untuk pembahasan ini, kita diam aja Ji, jangan ikut campur Ji. Terang-terangan tuh. Ya pasti ada Bawa biaya yang mesti kita apa, keluarkan. Kang, Bawa gitu ya. apa Kang, buat program apa buat kita. Kalau Ramsi enak, kalau Ramsi, kamu ke dapil bawa program apa? Ah. Oh, ini siapa yang mau nanya nih? Gue nanya ke lu punya program nggak? Oh, ada ntar. Program TV kan? Nggak bisa disebut. Program TV kan? Dia nggak bisa Yang sebut Akademi merek Dangdut itu. apalah itu kan? Iya. Ini program apa Ramzi? Dangdut Akademi. Gitu. Kalau kita kan udah, Oke, kita baik. bawa program artinya gini, kita mesti bawa, mulai dari bantuan sampai billboard apa segala macam ya nggak gratis. Tapi enaknya gini, saya mesti cerita dulu bagaimana dua orang ini berperan dalam awal karir saya dalam berpolitik. 2016 saya masih siaran di Metro TV, Niko nanya, lu siaran aja lu nggak maju-maju katanya. Dia udah jadi anggota DPR tuh. Ah lu ngomong gitu lo. Nggak bilang nggak maju. Dipanasin. Situ-situ aja. Diprovokasiin. Terus dia bilang, udah lu ke Bandung lagi, tinggal di rumah gua katanya. Saya tinggal di rumah aspirasinya Niko. Oke. Dan saya belajar bagaimana ngelihat anggota DPR sekelas Niko di periode pertama itu berinteraksi dengan masyarakat. Saya belajar banyak dari situ. Maka saya masuklah. Oke, aku maju. Gue bilang, tapi belum menentukan partai itu. Kita maju wali kota aja dulu. Oke. Tiba-tiba beliau telepon. Lu mau jadi wali kota ya? Iya bang. Survei dulu dong. Gimana caranya? Biar sama gue urusin. Ini survei yang pertama kali. Udah cocok nih, udah cocok. Ini Berarti pertama memang kali survei. harus banyak belajar di awal. Harus. Oh ya, betul. Oke, nanti Survei. kita Dan akan survei beliau itu bagus banget karena saya dibanting langsung, tuh nggak? Hasil survei pertama kali gua Oke. bulan Maret 2017, elektabilitas cuma 0,7%. Oke, baik. Berarti memang harus banyak belajar, harus banyak mendengar, harus banyak dikasih tahu nih. Berarti itu ada proses kaderisasi juga ya, Yes. yang harus dilakukan. Nanti kita akan dalami soal proses kaderisasi, termasuk saya tanya dulu ke Bang Kodari. Benar nggak sih caleg artis itu memang akan mendulang banyak suara buat partai, sebagai vote getter buat partai? Se-efektif itukah? Tapi kita akan hadirkan jawabannya sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Setuju aja sih, cuman dilihat juga ya background pendidikannya, track record artisnya itu seperti apa, jadi nggak ngasal. Setuju aja sih sebenarnya. Kenapa? Karena artis-artis itu kan punya masa. Nah, dia bisa nge-influence tuh dari situ. Kalau menurut saya sih kurang ya. Soalnya biasanya tuh cuman buat senjatanya parpol-parpol aja buat naikin masa. Kan biasanya artis tuh punya banyak followers lah kayak gitu. Mau artis atau enggak, pada akhirnya kan yang dipertanyakan adalah kapabilitasnya mereka dalam memberikan kontribusi untuk masyarakat sebagai wakil rakyat gitu. Jadi mau artis atau enggak ya sebenarnya boleh-boleh aja sih. Betul sekali. Itu. Makanya saya kurang setuju sih. Soalnya yang udah-udah sih kayak nggak berpengaruh apa-apa ya. Iya, modal tenar, cuman mungkin ada sebagian yang paham politik. Kalau modal tenar sih enggak, tapi itu bisa jadi salah satu faktor yang menguntungkan untuk para parpol supaya menggait massa dan menambahkan suara untuk parpol-parpol. Modal ketenaran itu kan mungkin bisa jadi poin plus yang mungkin dimanfaatkan oleh para partainya untuk menjadi vote getters gitu kan. Tapi menurut saya untuk di era digitalisasi seperti sekarang ini, masyarakat udah cukup pintar lah untuk menentukan siapa yang memang berkualitas gitu. Kembali lagi di Kontroversi, Pak Pemirsa. Mas Kodari, jadi caleg artis itu vote getter yang efektif gak sih buat partai?
Kalau bicara untuk meningkatkan suara partai, menurut saya sih enggak ya. Kalau dari pengalaman-pengalaman saya melihat data-data yang ada, biasanya yang bisa mendongkrak suara partai itu adalah tokoh lokal. Nah, tokoh lokal itu misalnya bupati ya, petahana, atau gubernur petahana. Kenapa mereka bisa mendongkrak suara? Karena memang mereka dikenal dan sudah dipilih oleh warganya. Incumbent. Dan asosiasinya memang dengan politik gitu. Nah, kalau teman-teman artis ini kan ditonton begitu ya, tetapi kan tidak dicoblos. Seperti misalnya bupati, wali kota, atau gubernur begitu. Yang kedua, memang harus diakui bahwa bupati, wali kota, gubernur mereka memiliki sumber daya untuk bisa dimobilisasi gitu. Nah, itu sesuatu yang rasa-rasanya teman-teman artis itu tidak sampai ke sana gitu. Jadi kalau ada kegiatan mereka yang memfasilitasi, ada acara mereka punya organisasi yang kemudian bisa digerakkan untuk memperkuat acara tersebut. Pengumpul massa. Nah, dalam konteks sekarang ini saya melihat memang artis itu sering dipakai untuk pengumpul massa atau untuk meramaikan suasana. Dan terus terang saya pribadi ketemu dengan teman-teman di partai politik, memang suasananya menjadi jauh lebih meriah ketika ada teman-teman artis ya. Misalnya partai yang saya nggak usah sebut nama ya, tapi warnanya biru, inisial PAN ya, saya nggak sebut partai ya. Itu kalau saya ke sana itu memang acaranya meriah banget dan tiba-tiba tempat kantor DPP-nya itu bisa menjadi semacam catwalk mendadak begitu. Karena teman-teman artis yang ada di sana gitu. Baik. Jadi sebetulnya menurut saya sah-sah saja dan balik lagi tadi soal apakah modalnya ketenaran? Iya. Nah, sebetulnya orang harus paham bahwa untuk menjadi caleg dan terpilih itu ada dua modal secara garis besar. Pertama modal sosial, yang kedua modal finansial. Nah, ketenaran itu sebetulnya kalau dalam akademik itu namanya modal sosial. Baik. Tingkat pengenalan, ya disukai, itu adalah modal sosial. Belum tentu disukai. Ketenarannya sampai, disukainya itu PR lagi. Kesukaan itu PR tersendiri. Tapi intinya begini, dikenal itu adalah modal dasar, kemudian disukai itu modal berikutnya lagi. Tapi umumnya kan artis disukai ya. Kalau nggak disukai kan dia nggak jadi artis gitu. Ya mesti siapa yang nggak suka dengan Ramzy gitu kan? Siapa yang nggak suka dengan Narji? Banyak. Iya. Soal kemudian modal finansialnya masih besar, menurut saya sih kembali kepada strategi artisnya masing-masing saja gitu. Dalam kasusnya Farhan, menurut saya problemnya dia lupa bahwa dia itu artis radio gitu. Yang didengarnya suara ya. Orang lebih lu bukan wajah, lu ngomong dulu gitu. Kan biasanya alhamdulillah ganteng gitu. Tadi Bapak-bapak kita juga melihat di polling, kita sempat bikin polling ya, apakah netizen itu akan memilih caleg dari kalangan artis? 94% menjawab tidak. Berarti itu tantangan besar buat Mas Narji, Bang Ramzy. Strateginya apa nanti untuk bisa dipilih? Saya ini seperti memandang bunga mawar ya. Maksudnya seperti memandang bunga mawar itu orang yang optimis memandang pada bunganya, tapi orang yang pesimis selalu ketakutan sama durinya. Masuk Masih apal tuh kali. Boleh nih. Tapi kalau berbicara strategi, nggak bisa kita cuma memandang. Ya, harus justru saya kan dieksekusi belum kan, Mas selesai Narji. bicara. Udah Saya cocok berusaha ini, cocok. menjadi orang yang bijak, memandang bunga tapi tidak melupakan durinya. Jadi saya tahulah untuk polling tadi 90% berarti lebih banyak durinya daripada bunganya. Tapi kan satu persatu duri itu bisa kita atasi. Dengan cara? Dengan cara? Ya dengan cara kita membawa program yang benar-benar akan kita lakukan kalau kita terpilih. Kalau sekarang udah kepikiran belum? Kalau sekarang udah kepikiran belum program apa? Program, ya jangan kan program untuk politik ya, program TV aja saya nggak ada sekarang. program, tapi lu pasti akan kepilih karena kejujuran. Bener Ji, bener. Jadi program yang saya bawa di dapil saya ini Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Batang. Saya milenial dan pertanian dan program saya cuma sederhana aja kok. Terpilih saya pindah ke Pekalongan. Ngapain nanti? Akan lebih dekat aja sama konstituen. Oke, baik. Kalau Bang Ramzy gimana? Meyakinkan konstituen untuk memilih Anda? Modal sosial udah ada, tapi modal finansial, modal-modal lainnya? Oke, nggak bisa dipungkiri, memang public figure itu di setiap pemilu itu menjadi rebutan dari beberapa partai yang ada. Itu faktanya memang sudah seperti itu ya. Nah, sekarang tinggal tergantung dari artis yang bersangkutan.
Sekali lagi saya mengatakan hal ini bukan berarti saya mewakili public figure yang akan maju besok di 2024. Saya berbicara untuk diri saya sendiri. Saya cukup lama sudah berpikir dan merenung dari 2014, bahkan kemarin di 2019, ada beberapa partai yang juga mengajak saya. Tapi memang waktu itu hitung-hitungan saya, hitung-hitungan dalam arti keterpanggilan saya memang belum optimal. Kalau saya hanya mengandalkan kepopuleran, pada waktu penawaran waktu itu juga udah akan saya ambil gitu ya. Ketika memang saya mengandalkan kepopuleran menjadi faktor utama. Jadi apa yang tadi Bang Kodari sampaikan, Bang Niko juga tadi sampaikan, populer itu ya privilege. Mau tidak mau harus kita dapat. Akui ya. Harus kita akui. Makanya ketika saya berhadapan dengan masyarakat di Dapil hampir 6 bulan ini saya jalan, banyak hal dan banyak sekali ilmu yang tadinya saya tidak tahu menjadi saya tahu. Salah satunya ternyata di Dapil itu masyarakat hanya butuh bagi mereka anggota-anggota dewan yang terpilih untuk care, peduli, open. Oke, baik. Itu. Nanti kita gali lebih jauh ya. 6 bulan itu ngapain aja? Sudah apa yang dilakukan untuk bisa menjangkau lebih banyak konstituen? Tapi kita harus jeda lagi. Bapak-bapak, kami akan hadir kembali selepas Head News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Lagi di kontroversi, pemirsa kapasitas atau kinerja dari anggota legislatif kalangan artis atau public figure kerap diragukan. Kita coba simak dulu pernyataan berikut ini. Bang Niko, kapasitas anggota legislatif dari kalangan public figure kurang memadai, minim prestasi, masa sih? Kalau kita lihat Bang Rano Karno, Mbak Rike, hari ini mereka tuh menjadi salah satu tolok ukur di DPR, gitu ya. Kemampuan mereka dalam tugas-tugas di komisi, di undang-undang menurut saya kalau kita bandingkan tidak kalah sama sekali dengan teman-teman yang bukan dari kalangan seni atau artis disebut. Jadi kalau menurut saya tergantung lagi dari latar belakangnya sih, Silvi. Dan kemudian bagaimana mereka, nah yang paling susah nih teman-teman ntar nih, transformasinya. Jadi dari mulai caleg artis ya kan, kemudian mereka masuk nih, kemudian membuat undang-undang, itu pasti akan menjadi sebuah proses yang ada yang sangat pendek, ada yang sangat panjang, nggak berubah-berubah. Nah ini sebenarnya akan menentukan perbedaannya nanti. Makanya begitu nanti masuk ya teman-teman ini Narji sama Ramzi, legal drafting, ya, pembuatan undang-undang, undang-undang MD3, tata tertib, itu kan modal dasar sebagai anggota DPR. Nah kemudian kalau itu udah dikuasai dengan baik, saya yakin akan jauh lebih mudah untuk menjalani tugas-tugas. Kalau di lapangan itu tugas sudah hari-hari. Ketemu, mendengarkan aspirasi, itu udah kerjaan hari-hari, pasti bisa teman-teman kerjakan. Insya Allah Mas Niko, kalau pelawak itu bercanda aja serius. Apalagi mikirin negara. Oh cakep. Jadi hafalin undang-undang MD3. Jadi gitu. Tapi bukan undang-undang MD yang sinetron ya, lain. Mas Darji, yang tadi disebutkan Bang Niko, segala macam proses legal drafting segala macam, itu udah belajar belum sih di proses kaderisasi, ada gak tuh belajar? Ada, karena di partai kita nih PKS ada sekolah kepartaian, sekolah individual. Jadi saya juga 3 tahun menjalani semua proses. Udah 3 tahun? 3 tahun saya masuk PKS. Jadi 3 tahun lagi saya lulus. SD kali ya? SD. Pak. Tapi dengan adanya kaderisasi itu, sekolah politik dan sebagainya, Mas Narji percaya diri, cukup pede dengan modal itu? Iya, sangat percaya diri ya. Kenapa saya pelawak pengen berpolitik? Karena saya ngiri. Kenapa pelawak harus berpolitik? Karena selama ini banyak politikus juga yang ngelawak. Gitu. Bener. Ini sindiran. Ini sindiran nih kayaknya. Banyak politikus suka ngelawak tuh. Salah satu yang sempat ditertawakan lah pernyataan dari Mulan Jamila sebagai anggota Komisi 7 yang mengatakan bahwa kompor listrik yang betul-betul dipaksakan sama Kementerian SDM untuk menggantikan kompor gas, itu pernyataan beliau sangat sederhana tapi keren. Yaitu kompor listrik tidak sesuai dengan budaya masak Indonesia. Nah, awalnya ketawain, tetapi pernyataan beliau itu ketika kemudian di breakdown sama kita rame-rame, membuat
program untuk mengganti kompor gas menjadi kompor listrik itu gagal total. Karena memang terbukti kalau kita mau masak pakai kompor listrik, pancinya mesti ganti. Dan pancinya nggak sembarangan serta mahal. Bayangkan kalau itu kita lakukan ke para petani yang ada di Pekalongan, nggak akan sanggup belinya. Oke. Dan itu walaupun pernyataan yang kayak lucu, tapi dampak terhadap sosialnya keren sekali. Saya pernah nyoba juga istri saya ganti kompor listrik. Pas lagi masak tokennya habis. Hal-hal seperti itu tuh, kayak yang lucu ya. Iya, kayaknya lucu. Kejadian benar. Kejadian benar karena kompor listrik itu yang paling kecil. Berarti kalau listriknya dipukul, aja 450 watt. kalau digeneralisir bahwa yang dari artis kalau udah jadi anggota DPR nggak bisa kerja, nggak bisa mikir, salah. Dede Yusuf itu waktu tahun pertama kali masuk ke Komisi 9 itu termasuk yang memimpin Komisi 9 untuk meloloskan BPJS. Ya. Sebenarnya coba deh kita rubah dalam arti gini. Kenapa harus public figure yang akhirnya diragukan gitu ya? Kalau buat saya secara pribadi kadang tidak masuk akal. Ketika akhirnya kita mau menjadi anggota dewan tapi kita tidak mempunyai persiapan secara mental, konsep, intelektual dan lain-lain, terus kita berani mau nyemplung. Itu menurut saya itu kadang tidak masuk akal. Jadi memang harus dipersiapkan. Ya, maksudnya dalam arti kita rubah, coba kita rubah deh. Kenapa harus artis? Coba kita bikin diskusi, rombongan pengusaha masuk menjadi calon anggota legislatif. Apa tujuannya? Apakah memang betul-betul untuk membela rakyat di dapil atau mempertahankan bisnisnya? Itu justru menurut saya secara pribadi, ayo gitu kan. Saya kira ini poin ini penting ya, bahwa sebetulnya begini, memang di DPR itu Anda boleh datang dari latar belakang apapun. Boleh, bisa iya dong. artis, bisa jurnalis, kan jurnalis banyak juga yang masuk ke dalam parlemen, bisa dari kalangan pengusaha, bisa dari kalangan aktivis, ya, dan semuanya kemudian akan berproses di dalam. Begitu. Cuman memang begini, kenapa kemudian tadi ada kutipan ya, kan bisa nyanyi, bisa apa? Acting, ngelawak dan segala macam. Memang profesi artis ini kan di bidang seni gitu, sehingga seolah-olah bidang lainnya itu nggak paham atau kurang paham gitu. Nah, pada titik itu saya kira kuncinya itu ada dua. Pertama tentu ya perlu tampil caleg-caleg seperti Narji, seperti Ramzi yang menunjukkan bahwa mereka punya wawasan, mereka punya pemikiran, punya program. Kemudian yang kedua saya juga melihat bahwa teman-teman itu di dalam itu nanti juga harus serius dan memilih bidangnya. Kenapa contoh-contoh tadi itu bisa dijadikan contoh? Marano Karno, Rieke Diah Pitaloka, kemudian siapa? Dede Yusuf, Nurul Arifin dan seterusnya. Itu karena mereka menurut saya serius. Ketika mereka di dalam, mereka serius. Siapa yang nggak kenal dengan kiprah Rieke misalnya bidang perburuhan gitu. Jadi menurut saya kata kuncinya itu ada di keseriusan masing-masing. Terus terang saya ketemu dengan Niko ini saya udah nggak ingat lagi, nggak pernah punya kesadaran bahwa dia ini pernah artis gitu, atau artis nggak pernah. Saya itu saya dia ini adalah aktivis gitu. Oke, ada beberapa artis yang kemudian dianggap berhasil di Senayan sehingga bisa menjadi tolak ukur, dan mungkin itu juga yang menginspirasi dari pemilihan ke pemilihan itu makin banyak artis yang cemplung ke dunia politik. Kita coba simak datanya ya. Kami punya data dari tahun 2004 sampai 2019. Ternyata kalau kita lihat dari 2004 sampai 2014 itu jumlah artis yang nyalek dan lolos itu persentase kelolosannya semakin tinggi, tapi memang agak turun di tahun 2019. Padahal jumlah artisnya itu paling tinggi, tapi persentase kelolosannya ternyata paling kecil jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu tahun sebelumnya. Mas Kodari, kalau kita lihat faktor naik turunnya ini sudah bisa dibaca polanya, kira-kira apa penyebabnya? Wah, ini harus dibaca dengan detail ya. Gini, soal artis juga, menurut saya nggak bisa dipukul rata, tergantung juga dapilnya gitu. Misalnya asal daerah, ya, itu menurut saya berpengaruh. Kalau misalnya Narji memang orang lahirnya besarnya dari dapil yang sekarang? Enggak, beda. Saya di Tangsel, tapi saya udah 15 tahun jadi menantu orang Pekalongan. Oh, oke. Jadi kalau memang dia ada di sana dan menjadi bagian dari masyarakat itu, tentunya resonansinya akan lebih kuat ketimbang misalnya drop langsung dari Jakarta, begitu istilahnya. Itu akan sangat-sangat berbeda. Atau misalnya seperti Farhan memang orang Bandung.
dia datang ke Bandung, masuk ke Bandung tentu akan berbeda kalau misalnya dia kedatang ke Medan. Oke. Logatnya saja sudah beda, Bung. Nah, kadang-kadang begitu. Ini kok lahir di Bandung? Hah? Lah, Batak Sunda. Iya, Batak Sunda. Dia Batak tapi dari kecil sudah di sana. Dia ngomong Bataknya logat Sunda. Jadi nggak bisa dipukul rata ya. Ya. Jadi sebetulnya memang partai politik dan artisnya itu sendiri juga harus pandai-pandai memilih dan memilah. Oke. Dia ditempatkan di mana. Cuman begini, ini kalau bicara soal daerah, saya jadi teringat. Ini masih masih kasar-kasar saja, belum saya hitung betul. Tapi kayaknya caleg dengan latar belakang artis itu paling banyak di Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya. Ini Kang Farhan, Nah, Bang Niko, dua-duanya dapil Jawa Barat 1 ya? Baik sebagai caleg maupun sebagai calon kepala daerah. Itu seingat saya paling banyak di daerah Jawa Barat. Baik. Begitu. Nah, Oke. mungkin teman-teman kalau mau nyalek ya atau mau maju kepala daerah, peluang suksesnya lebih besar di Jawa Barat ketimbang di Jawa Tengah. Tantangan bagi saudara Narji. Saya terima tantangan itu, Kakak. Oke, benarkah karena faktor wilayah itu sangat menentukan atau juga balik lagi saya ingin bertanya soal sekarang finansial. Karena ini yang sering menjadi pertanyaan juga, apakah kalau artis kos nyaleknya menjadi lebih rendah? Kita lihat dulu data berikut ini pemirsa. Ini mungkin kajian ya, kajian dari sejumlah lembaga yang mengatakan bahwa kalau caleg DPR RI kira-kira biaya yang dikeluarkan selama masa kampanye itu sekitar 1 miliar sampai 2 miliar. Kemudian kita lihat lagi kajian dari lembaga lainnya, ada juga yang mengatakan dari 750 juta sampai 4 miliar nih LPEM UI kalau untuk caleg DPR RI. Sementara kalau dari ICW mengatakan agak sulit sebetulnya untuk menghitung ongkos politik karena laporannya keuangannya itu dibuat caleg kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi oke lah, kita berpatokan pada tadi angka yang sudah ada. Bang Ramzi, Yes. kira-kira 1M sampai 4M segitukah modal yang dikeluarkan? Saya nggak mau membahas hal ini secara detail. Karena apa? Saya tidak mempunyai sama sekali pemikiran masyarakat di dapil saya akan saya bayar atau akan saya mengeluarkan jumlah yang cukup besar untuk mereka supaya mereka memilih saya. Kalau saya melakukan hal itu, apa bedanya saya dengan yang lain? Itu ya. Kepopuleran nggak bisa dipungkiri, ini cukup berpengaruh. Ya. Makanya saya selalu sampaikan kepada dapil di masyarakat, Ibu, Bapak, kalau yakin sama saya, bismillah pilih. Kalau misalnya masih kurang yakin, ya pikirkan. Saya tidak mau memaksa untuk memilih saya. Karena kalau saya memaksa ibu bapak untuk memilih saya, berarti ada faktor lain yang saya tuju. Yang saya kejar adalah amanah, bukan jabatan. Yang saya kejar amanah mereka, bukan jabatan. Kalau saya mengejar materi, segala macam, ini saya pasang badan, buat apa saya capek-capek hal kayak begini? Duduk manis, syuting setiap hari dapat duit. Itu kalau mau bicara seperti itu. Berarti kesimpulannya, saya untuk membahas hal seperti ini sangat sensitif, karena saya tidak beranggapan sama sekali. Saya harus, karena saya percaya masih banyak masyarakat yang mempunyai akal sehat ketika mereka memberikan kepercayaan, menitipkan amanahnya kepada orang yang memang mereka percaya. Jahat sekali kalau semua masyarakat kita kotak-kotakan, kita persepsikan mereka hanya membutuhkan uang. Ya. Tidak boleh. Itu yang akhirnya jadi politik itu kotor. Mas Tarji, kalau Mas Tarji gimana? Kalau saya soal modal nih. Pengalaman di lapangan ya, saya itu ada kemungkinan tidak akan memberikan uang. Tapi masyarakat yang akan melas memberikan uang kepada saya. Karena kayaknya mukanya butuh nih. Gitu. Pandangannya kosong. Dalam arti gini, saya yakin dapil saya Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Batang, disadalah masyarakat yang sudah menyadari bahwa ini bukan hal untuk pragmatis, artinya tidak ada jual beli suara. Saya yakin banget bahwa mereka itu sudah pemilih cerdas, memilih karena program dan komitmen. Jadi nggak perlu diiming-imingi dengan uang? Nggak perlu menurut saya. Karena begini, kemarin saya mengalami kampanye murah dan berkah. Di saat saya sosialisasi, ternyata setiap pulang itu bagasi mobil saya penuh dengan oleh-oleh dari warga. Malahan dioleh-oleh warga? Saya pernah dapat telur 1 peti, kemudian juga dapat beras, dan alhamdulillah 40 titik yang saya kunjungi, begitu pulang sekarang buka warung. Istri saya buka toko sembako. Itu Rengginang, abang dari Kabupaten Bogor itu banyak banget. Itu artinya kenapa? Respon masyarakat itu menguatkan kita bahwa mereka
Jangankan untuk diberi, bahkan mereka berusaha untuk memberikan sesuatu. Dapil mana, Ji? Jateng 10. Baik. Nanti kita tanya sama yang udah lolos. Sama yang udah lolos, benar gak sih, mempan gak sih dengan cara seperti ini? Benarkah masyarakat sudah cerdas, tidak banyak minta-minta, tidak pragmatis lagi? Atau sebetulnya betul harus ada modal yang dikeluarkan sampai sebegitunya? Sesaat lagi pemirsa tetap di Kontroversi. Baik pemirsa, sebelum kita masuk ke isu krusial yang ingin saya tanyakan kepada caleg artis kita, tapi kita melanjutkan dulu soal modal tadi. Kang Farhan, benarkah seperti yang tertera tadi di layar 750 juta atau 1 miliar sampai 4 miliar atau sebetulnya lebih? Jujur aja nih Kang. Lebih sih. Lebih. Jadi ICW itu benar. ICW benar, susah Benar. memang. Karena gini, kita tidak diberi kewajiban untuk memberikan laporan. Ya ada kewajiban laporan kepada partai, partai nanti melaporkan. Yang kita laporkan itu ya sesuai dengan aturan aja. Bahwa sumbangan kampanye perorangan maksimum 100 juta, perusahaan atau lembaga itu 1 miliar rupiah. Nah semua yang nyumbang sih saya catat, saya kasih tahu ke partai dan partai kemudian menyampaikannya ke KPU dan itu diterima dengan baik. Kalau realnya karena kan ada beberapa hal yang kita ngitungnya in natura. Karena gini. Kadang ada orang yang mau support kita itu ngasihnya berupa barang, Han gue support pakai ini ya, gitu. Nah itu kita agak susah ngitungnya. Yang penting per unitnya kalau untuk kita berikan kepada masyarakat si barang itu tidak boleh lebih dari Rp25.000, betul? Betul. Itu aja. Kalau tidak makanya politik ya. Saya dikenal di Bandung sebagai caleg centong nasi. Oh betul. Artinya? Niko tuh minuman Mak. Gelas. Karena itu yang dibagi-bagikan. Karena itu kita bagi-bagiin. Oh, pengingat. Itu pengingat. Cindera mata. Itu cindera mata. Karena itu akan dipakai sehari-hari. Itu pengingat lah. Menurut saya itu adalah bagian dari bentuk komunikasi. Iya. Bentuk dari komunikasi. Dan itu adalah kontribusi yang kita nggak bisa ngitung duitnya berapa. Iya. Oke. Tapi mungkin semua upaya itu akan bisa dibilang sia-sia kalau sistem pemilu kita nantinya berubah. Kita tahu saat ini Mahkamah Konstitusi sudah lagi mengadakan sedang bersidang untuk menguji apakah ini nanti akan berubah dari terbuka menjadi tertutup. Saya ingin tanya ke Mas Narji. Mas Narji, kalau nanti sistem pemilunya berubah menjadi tertutup, otomatis ini caleg bisa jadi tidak perlu kerja ini karena kan ditentukan oleh partai. Mas Narji sebetulnya setujunya terbuka apa tertutup? Ya pada dasarnya sesuai dengan marwah keinginan kita tuh terbuka ya. Karena akan lebih jelas caleg-caleg yang maju itu siapa. Tidak membeli kucing dalam karung. Tapi kalau nanti keputusannya tertutup pun bukan berarti saya akan mundur. Karena saya berjuang juga untuk partai. Mas Narji nomor urut berapa sekarang? Saya anak bungsu, saya minta nomor bungsu nomor 7. Ada anggapan kalau misalnya nanti tertutup paling yang kerja cuma 1, 2. Kalau nomor buncit apalagi nggak perlu kerja katanya. Akan begitu nggak? Saya buktikan bahwa saya adalah anak bungsu yang mau bekerja. Gitu. Iya. Kok mukanya memelas ya? Ya saya dapat istri juga akan memelas Mbak. Yakin itu? Oke, baik. Tapi lebih setuju terbuka. Kalau Bang Ramzi? Sudah lah ya, ini udah 2023, mau 2024. Kita udah melewati fase demokrasi yang sangat luar biasa. Dari sistem tertutup dengan 30 sekian tahun kita tertutup, akhirnya sudah terbuka. Akal saya tidak masuk untuk akhirnya kita kembali ke sistem tertutup. Jadi saya minta sudahlah, yang kadang nggak masuk akal nggak usah dipaksakan. Karena fasenya zamannya sudah tidak seperti itu. Justru saya kepikiran mengusulkan kalau mau masing-masing dapil caleg yang sudah terpilih dari salah satu partai, saya berharap hanya maksimal 2 kali periode. Setelah itu lo pindah ke dapil lain, kasih kesempatan untuk caleg-caleg baru yang masuk. Justru itu keinginan saya. Maksimal 1 dapil 2 periode. Setelah mau periode ketiga, lo harus pindah dapil. Karena supaya banyak yang ngasih kontribusi di dapil tersebut orang lain. Tapi boleh 3 periode?
Enggak, maksimal 2. Jangan isu baru lagi nih. Lu ngambilnya 3 Tapi pintu. tadi Bang Ramzi bilang sudahlah, kita ini sudah demokrasi. Nggak usah dipaksakan. Jangan ditarik mundur lagi. Bilangnya harusnya ke Bang Niko Itu dong. yang Ramzi ngomongin tuh nggak ada di kurikulum sekolah partai. Itu ide dia aja. Oh, yang mana? Baik, baik, Inisiatif baik. keren. Oh, saya iya. Oke. Karena gini juga Ji, sebagai angkatan 98 ya kecewa juga kalau tertutup kan. Kita berjuang. Harusnya bilangnya ke Bang Niko nih. Gimana nih Bang? Maksudnya gini, kalau mau ke Ramzi, Ji sampein dong ke beliau. Gimana? Kita tahu sekarang di partai terbelah. Ada yang mau terbuka, ada yang mau tertutup. Kalau Bang Niko, kenapa sih tertutup? Peserta pemilu itu partai atau caleg? Ayo, jangan tanya ke saya host. Peserta pemilu itu partai atau anggota Kalau legislatif? di Undang-Undang Peserta Dasar, partai pemilu politik. itu partai. Nah, iya. Cocok ya? Ya. Kita setuju dulu sampai di situ, Betul, ya Bang ya? betul. Iya. Kalau itu berarti kita bisa harusnya memilih partai, bukan memilih caleg. Enggak, ini kalau kita ngomong, kita ngomong. Di negara-negara, Perdana Menteri itu bukan dipilih langsung. Presiden tidak dipilih langsung, tapi dipilih dulu melalui pemilu, partainya, kemudian partainya akan menentukan siapa calon terbaiknya yang akan memimpin. Baik. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah banyak, itu apa namanya kita bilang, best practice, kan gitu. Cuman kita sudah melaksanakan yang namanya kampanye terbuka, kan gitu kan. Jadi kalau ditanya pada kami, tanggung jawab kepada partai, kepada pemilu sebenarnya yang tertutup. Karena partai akan bertanggung jawab. Partai akan bertanggung jawab untuk memberikan kader-kader yang terbaik. Jadi kalau ditanya, ini kenapa begini? Ya partainya. Belum sekolah, kader partai dan segala macam. Kalau terbuka, hari ini, sekarang saya tanya, kalau yang paling jago misalnya sekarang, aktivis-aktivis gitu, yang bagus-bagus di luar, punya nggak uang tadi segitu banyak? Bang? Baik. Ya kan gitu. Saya tanya begitu. Kalau nanti terbuka, itu nanti menjadi pasar bagi yang punya duit saja. Benarkah? Setuju apa enggak? Benar nggak, Kang Farhan? Saya sih secara pribadi mau terbuka tertutup sikat aja. Ada aja ya. Kita ini caleg ini fighters, bukan teoris, bukan juga ahli survei. Begitu kita udah masuk partai, hanya ada satu begitu masuk kontestasi. Itu kan fungsi ketiga dari partai. Anggota partai juga sama. Satu edukasi dulu, dua ikut partisipasi, tiga baru kontestasi. Begitu kontestasi mau terbuka mau tertutup, fight. Oke, terakhir nih, Mas Kodari, kalau sistem pemilu berubah jadi tertutup, caleg artis masih ada gunanya nggak buat mendulang suara? Saya kira yang jelas itu mungkin peluangnya akan lebih berkurang ya. Kayak Narji misalnya, dengan popularitas yang beliau miliki, walaupun posisinya nomor 7, tetap bisa menang. Karena orang akan melihat Narjinya begitu. Kalau terbuka ya. Tapi kalau misalnya ini tertutup, biasanya agak sulit untuk kandidat itu bisa mendapatkan suara di atas BPP gitu ya. Sehingga akhirnya memang ya didasarkan kepada nomor urut. Saya sempat ngitung-ngitung sekilas tadi, sebetulnya proporsi caleg itu walaupun tadi kelihatan ada naik turun ya yang terpilih ya. Misalnya tadi berapa? 15 dari 91 orang. Itu kira-kira 16%. Nah itu sebetulnya lebih tinggi daripada rata-rata secara umum. Karena kalau kursinya 575 misalnya dibagi 6.000 caleg, itu cuma sekitar 9% saja. Gitu. Jadi sebetulnya success rate bagi seorang artis itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata. Gitu, yang mayoritas bukan. Jadi sebetulnya memang sistem terbuka menurut saya lebih menguntungkan dan ideal bagi caleg dengan latar belakang artis. Karena dia dikenal, dia punya modal sosial dan itu salah satu kunci dari pemilihan langsung. Karena pemilihan langsung itu tidak dikenal, tidak mungkin disukai dan tidak mungkin dipilih. Jadi kita berharap saja nih ya. Satu hal lagi, kalau terbuka kan berarti kita betul-betul mengembalikan kedaulatan rakyat untuk memilih calon-calon. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ketua umum. Terima kasih. Mau jadi ketua partai nggak? Abang-abang sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Sukses nanti, semoga lancar pencalekannya, mudah-mudahan betul ya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan di sini, betul-betul bisa amanah untuk rakyat nanti. Terima kasih sudah hadir sekali lagi di kontroversi. Pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Thank you ya Bang. Keren.